bicara tentang puasa. Kan bener kan gue bilang gue menang kan berarti. Winner chicken dinner gue besok. Aduh, gue nggak ngerti Ya, kan? itu chicken dinner tuh apa Menang. Kalau menang main bukan game. kayak gitu. Nah. Maksudnya tuh kita udah 30 hari nahan lapar, nahan haus, nahan nafsu. Menang gimana? Maksudnya hari kemenangan itu. Lu sama aja lu udah. Gimana Kak? Hari kemenangan itu apa sih, Kak? Maksudnya Idul Fitri itu diartikan sebagai hari kemenangan itu boleh, itu artinya bagus ya, betul sekali karena itu kan artinya itu kembali. Fitri itu artinya itu berbuka atau suci, jadi kembali suci atau kembali berbuka. Ya maksudnya apa? Kita udah 30 hari berpuasa, tiba 1 Syawal itu harinya kita berbuka, diperbolehkannya lagi kita makan sepanjang hari gitu. Kemudian kembali suci ya karena ini Idul Fitri itu kan tujuan akhir dari puasa. Tujuannya puasa apa kan udah pernah dibahas tuh di pertama. Diet. Hah? Diet. Kenapa umat Islam berpuasa? Untuk apa kan udah pernah tuh. Diet, dia dijawab. diet. Itu kewajiban. Lu diet nggak tapi boleh diet itu. Oh, bukan nggak lu, boleh. itu Miss Luna. Iya, itu Miss Iya, Luna. tujuannya kan kita berpuasa untuk bertakwa kepada Bertakwa, Allah. beribadah Nah, gitu ya. jadi hari kemenangan itu kita berhasil melakukan puasa dan tujuannya adalah bertakwa kepada Allah. Menang kan Gitu. lu? Menang. Berarti kita Menang, bener. dosa-dosa itu udah suci lagi dari jadi bayi lagi dong. Iya, karena kan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Selama Gitu. berapa ini Kak? Dosa Iya, kita dosa kan udah kita 28 dari- tahun ya. Kembali Iya. fitri tuh Berarti Dari dari awal lagi ya. Ramadan ke Ramadan dong, iya kan? Pantesan Dari Riko kan kemarin ngajakin minum soju Kak, katanya Bang 40 hari ini ke depan nggak apa-apa lah gitu. Gimana tuh Kak? Ya kalau misalkan dengan puasanya ini karena dilakukan karena iman dan karena Allah ya, mengharap ridhonya Allah, Nggak boleh minum insya Allah minuman. diampuni. siapa yang minum sih? Lu katanya mau Tapi minum. nggak boleh dimodusin ya, jangan dimodusin gitu. Aduh dosa aja deh sekarang deh, ntar besok Itu puasa. maksudnya gitu tuh tadi itu dia Suci tuh. lagi. Ngomong Suci suci, lagi. ambil dosa lagi gitu. Nggak boleh, itu namanya modus itu Nggak ya. boleh dong. Itu kan berarti niatnya udah nggak bener tuh ya. Nah, Full Jadi ya. arti Iya dari dong. menang itu apa kok? Ya, kita kembali ke fitri iya gitu. kembali ke keadaan suci Aman, lagi aman, karena suci. dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, jadi ibarat kata kita udah berjuang nih 30 hari untuk menahan nafsu, menahan apa. Iya, akhirnya terus kita di- menang, bisa berbuka lagi gitu, bisa makan lagi, bisa minum lagi gitu Nah, lah. terus kalau yang orang minta maaf itu tuh apa sih? Kenapa harus kita minta maaf sih itu? Emang kita ngelakuin salah pas puasa? Iya, kenapa Nggak tahu sih tradisinya sebenarnya. tuh minta maaf apa emang dari dulu apa kayak gimana sih? Ya mungkin itu tradisi ya. Budaya dari Indonesia Budaya. sendiri apa dari Ya di seluruh umat muslim di dunia, Oh, ya kan? seluruh umat Kan gitu, budayanya minta maaf karena kita berharap di hari yang fitri itu kita kembali suci gitu. Oh, iya. Ya Mulai kan? dari nol lagi. Dari nol Gitu. lagi, Ini gitu maafan ya. lagi, abis itu berantem lagi biar. Ya karena kan salaman, Jangan gitu dong. salamannya seorang muslim itu kan akan menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Tapi jangan nggak boleh cowok sama Tuh. cewek ya, sesama ini aja. Nih sholat id nih Kak, Adit Buang mulu, Allahu Akbar. rakaat pertama suka ketinggalan, abis sholat pulang nggak denger ceramah itu boleh nggak sih Kak? Apa kita sholat harus sama ceramahnya atau gimana gitu? Ya, nah ini nih yang salah kaprah nih masyarakat nih ya. Jadi Menurut- mendengarkan khutbah ya setelah Idul Fitri itu salah satu rukunnya sholat id gitu. Rukun itu kan sesuatu yang nggak boleh ditinggalin ya. Salah satu syaratnya dalam suatu ibadah itu rukun. Jadi kalau misalkan mau sholat idnya sah, dengerin khutbahnya, duduk jangan langsung pulang gitu. Sama kayak kalau Jumatan kan. Nah kan ada ya Jumatan ya khutbah, mendengarkan khutbah. Berarti Pak kan kalau Jumatan pas azan baiknya emang langsung kita ke masjid biar nggak ketinggalan khutbahnya. Nah, Iya, satu bener. lagi nih, lu Gua lagi. Lu mana? Enggak, kita juga, gue juga. Ya, Kita gitu tuh dong. keseringan kalau sholat alasnya koran, jadi nggak fokus gitu. Boleh. Baca koran lagi ya kan. baca koran. Iya. Terus kan lagi dengerin khutbah malah baca koran tuh sering banget tuh saya kayak gitu. Ya kalau bisa jangan dong yang khusyuk gitu Oh, ya. jangan koran dulu juga sih. Sejadah aja kita harus pilih yang nggak banyak motifnya gitu. Supaya apa pikiran kita tuh fokus hanya Fokus, untuk iya benar. sholat ibadah gitu ya. Ya jangan sampai baca koran. Tuh ya lagi sholat baca koran. Ya mengurangi kekhusyuan itu jangan sampai. Niatnya sholat itu apa sih? Bahasa Indonesia juga boleh ya? Boleh ya. Jadi Allah tuh selalu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran. Tapi kalau misalkan amit-amit telat, itu gimana? Udah
Maksudnya telatnya tuh telat gimana sholat nih? id datang udah mulai gitu. Udah gimana? mulai ya hitungannya masbuk, ikut aja. Enggak, kesiangan gimana Ya tuh? kalau Dosa ya? kesiangan nggak dosa sih, karena sholat id itu kan sunnah ya hukumnya, tidak wajib. Ya kalau misalkan kesiangan, apa boleh buat, kita kehilangan pahalanya sholat id gitu. Tapi ini untuk bagi wanita yang haid aja ya. Untuk wanita yang haid, kalau misalkan kan wanita haid nggak boleh sholat ya. Ya tapi dia itu disunahkannya, utamanya itu datang. Jadi menghadiri sholat Idul Fitri itu udah Datang dapat aja, pahala gitu. Soalnya gua Jadi pernah. kita datang aja udah dapat pahala. Oh gitu. Gue pernah lagi sholat Idul Fitri apa Idul Adha gitu. Gue datangnya sholat tuh udah selesai. Gue nggak tahu sekeluarga tuh gue datang. Tapi tuh jemaahnya pada nontonin kok. Bikin aja makmum baru. Iya kan? Kok baru datang? Aku pikir belum selesai lagi ceramah. Nggak taunya pas udah berdiri kirain mau sholat. Pulang. Bubar. Malu dong. Malu banget tuh. Gila. Panik gak? Panik gak? Oke. Makanya datangnya lebih pagi ya teman-teman ya. Satu lagi nih Kak, si Adi tuh kalau sholat itu kesempatan dia buat lihat cewek-cewek yang jarang kelihatan tuh di rumahnya dia. Iya ya, Jadi jadi kan nggak boleh ya Kak ya? Kan sayang Kak habis beli baju lebaran baru ya kan, Iya, pakai udah pagi-pagi buat ganteng lagi ya, jadi udah rapi. Lo harus langsung baju duduk, baru. bukannya berdiri di panggang. Iya. Ini biasanya di panggang nungguin cewek-cewek ini. Berangkat sholat emang diwajibkan makan dulu ya? Disunahkan. Iya, itu cuma Disunahkan harus karena makan dulu Rasul ya? itu tidak pernah berangkat untuk menghadiri sholat id itu tanpa memakan beberapa butir kurma. Oh, bukan makanan berat. Ya apa aja yang penting makan. Penting makan gitu iya, ya. makan dulu sunahnya Biar fokus gitu. sholatnya. Tapi jangan nasi padang juga lu, jadi ngantuk. Enggak lah kan biasa kalau pagi-pagi sambal. Emang udah ada orang Padang yang buka pagi? Sambal goreng biasa kalau pagi-pagi bos. Aduh. Lebaran sambal goreng. Harus keramas dulu. Iya, itu apa? Iya, kita harus biasanya orang tua tuh nyuruh keramas dulu. Oh enggak, sunah aja itu. Kayak misalkan mau sholat Jumat gimana sih? Kamisnya kan Sunahnya kan, mandi mandi besar segala macam, potong kuku gitu ya kayak. Iya, sunah-sunahnya itu adab, salah satu adab, bukan Biar kita sesuatu yang benar-benar wajib. suci lagi. Iya. Gitu. Kemudian disunahkan juga pakai pakaian yang bagus. Oh, ya. Apa lu soalnya Adit Itu soalnya tampol lu. itu juga tradisi kita tuh bener nggak sih? Harus pakaian harus selalu baru gitu. Itu gimana sih? Nggak harus baru, tapi pakailah pakaian terbaik. Terbaik itu kan bukan yang baru ya. Tuh, saya Adit suka ngambek kalau nggak ada pakaian baru nggak mau sholat id. Lu gua terus tuh gua panggilin nih. Mukena dari rumah nggak harus. Mukena itu kan sebetulnya bukan tradisi atau tradisi ini ya. Bukan apa ya, bukan syariatnya. Itu tradisi di Indonesia aja. Ya, kalau kita misalkan lagi berangkat nih ke Tanah Suci nih, itu nggak ada dari orang-orang Timur atau Arab tuh budaya pakai mukena. Itu budaya Indonesia. Ya, jadi sebetulnya tidak wajib pakai mukena. Ya, yang penting kita mau menggunakan pakaian tahu batasan aurat wanita, ya, batasannya adalah wajah dan kaki gitu, sampai dari semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Satu lagi, kalau misalkan sholat id, emang Ini pakai benar ya? title aja ya. Kalau misalkan jalan, misalkan kita Lu mau kan yang edit. menuju tempat sholat, Teks. katanya pas berangkat sama pas pulang kalau bisa jalannya dibedain. Iya, Iya, kalau bisa bagus. jalannya beda. Oh, kenapa tuh Kenapa? beda? Hikmahnya supaya kita ketemu orang yang beda. Oh, gitu. Ya, silaturahmi. Ya, silaturahim. Silaturahim. Ya, gitu ya. Tapi dia sholat di masjid. Gua lagi. Bekasi. Taruh gue cari bahan habis ini buat lu nih. Muternya pulang ke Tangerang dulu biar beda Kak. Waduh. Gimana tuh ya? Gue mau silaturahmi sama orang jalan Tangerang. kaki, jalan kaki dong. jalan kaki Kalau ke ini Tangerang. pakai kendaraan, Oh, ya. kali kita taruh gue nyari bahan buat lu nih. Ya, Gua yang kenal. misalkan datangnya lewat gang 1, pulangnya lewat gang 2, tuh, gitu ya. Tuh. Terus kalau ada yang bertamu ke rumah, walaupun itu nggak dikenal, misalkan kan kita Iya. namanya tinggal di kampung, ya tiba-tiba ada orang datang mau namu, Mm-mm. itu gimana baiknya kak? Ya baiknya kita sambut gitu ya, kita sambut dengan sukacita dan baik. Tapi jangan sampai nih kalau masih ada di hari raya Idul Fitri itu nggak boleh kita ada orang yang minta-minta terus kita kasih, Oh, itu nggak boleh. nggak boleh. Karena kan udah ditunaikan dengan zakat fitrah. Oh Iya ya biar. Ya. Nah, kalau itu mah lain cerita ya, itu budaya, kasih THR ya, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Berarti kalau beliin kura-kura anaknya Kak Bella nggak apa-apa? Boleh, Oh, hadiah, ya, hadiah. Boleh. Tapi kalau misalnya sampai ada pengemis, itu minta di hari raya itu kalau bisa jangan dikasih. Biasanya kalau kita nyekar tuh, Oh iya. kalau pada nyekar kan kita suka di depan tuh gini. Ya, gitu ya. Karena apa? Itu tujuannya zakat fitrah itu ya itu supaya semua umat muslim di dunia itu semua sejahtera di hari raya. Amin, amin, amin. Iya Gitu. biasanya habis ini hari raya kita Nyekar, juga biasanya kalau nyekar ada yang nungguin tuh di depan minta-minta dan segala macam. Ya. Kadang suka ngasih sih karena
oh buat kebersihan gitu. Kalau aku biasanya ngasihnya kayak yang jaga di situ. Kalau kayak gitu nggak apa-apa ya kayak. Ya nggak apa-apa, itu kan karena kita pergi ke tempat itu kan ya, bukan karena minta-minta, karena kebutuhan. Oke. Sama tukang gali kuburnya tuh lo kasih juga. Udah lama nenek gua. Ya maksud gua, Mana gua ingat buat gali kuburan lo Oh nanti. iya benar, kuburan mahal. Iya. Kak, di hari kemenangan ini Kak, sebenarnya apa aja sih Kak yang kita dapat nih Kak dari 30 hari ini, terus kita udah ngelewatin segala macam, terus pahala apa aja yang sebenarnya kita dapat gitu di hari kemenangan ini Kak? Iya, pahala diterimanya puasa kita. Itu kan nanti Allah sendiri yang mengganjarnya langsung. Tidak lewat malaikat, tidak lewat perantara apapun, Allah sendiri yang menurunkan ganjaran pahalanya. Beruntung banget ya kita tuh bisa ketemu bulan Ramadan lagi. Iya dong, nggak setiap orang ya. Makanya supaya kita fokus beribadah dan betul-betul mengharap ridho Allah, kita harus tanamkan dalam hati kita nih bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Nah, kalau misalkan ini Ramadan terakhir kita kan pasti pengennya berbuat yang terbaik ya. Nah gitu, jadi anggaplah ya Allah, mungkin ini Ramadan terakhirku, maka lakukan ibadah terbaik, sodako terbaik, amal soleh terbaik di bulan suci Ramadan gitu ya. Yang biasanya amalnya cuma satu, di Ramadan harus berkali-kali lipat gitu ya. Katanya kalau di bulan Ramadan kayak sholat biasa aja dihitungnya berkali-kali lipat. Iya dong, pahalanya berkali-kali lipat, makanya kita juga harus lakukannya berkali-kali lipat. Masya Allah, berkah Ramadan kok. Mau nanya lagi dong? Ya boleh. Kalau misalkan udah berumah tangga, baiknya anaknya pulang nggak ke rumah sholat sama ibunya apa gimana? Iya tuh bener. Aku kan ngekos nih. Emang itu semua udah tradisi juga, kita harus pulang kembali itu ke tradisi ya kan, silaturahim kan, balik lagi ya. Sebetulnya nggak ada keharusan, kewajiban ketika Idul Fitri itu harus bertemu orang tua, tapi itu balik lagi ke tradisi kita. Kayak kita tradisi makan ketupat gitu kan ya. Itu kebudayaan Nah, kita itu ya. budaya silaturahim itu bagus dan kalau bisa dilanjutkan gitu. Kalau Ya. misalkan saya atau teman orang tuanya dua-duanya udah wafat, bersilaturahmi ke rumah teman yang lain, boleh nggak? Boleh. Supaya nggak merasa sendirian gitu kan? Iya, supaya kita bersuka cita ya. Jadi nggak boleh tuh di Idul Fitri kita bermuram durja sedih gitu ya, harus bersuka cita. Kalau misalkan orang tua sudah wafat, kunjungin tante atau kerabat ya, atau keluarga lain, adiknya orang tua atau kakaknya orang tua, seperti itu. Riko kok katanya Lebaran ini sedih Kak. Nah, apa? Soalnya tahun lalu kan dapet THR Kak. Tahun ini nggak dapet THR, gimana tuh Kak? Dia puasa katanya mikirinnya THR doang. Kalau nggak percaya lihat aja video-video yang sebelumnya. THR gua tuh ada bos, Mana? bulan lalu udah habis. Oh iya. Itu sangon. Ya, itu salah satu berkahnya puasa tuh biasanya banyak ya, ngalir Bener. THR dari sini, dari sono gitu ya. Itu Tapi salah satu sekarang tuh kita udah saatnya ngasih sih Kak ke bocah-bocah. Iya dong, Dulu harus kan kita regenerasi, enak. regenerasi. Iya, jangan mau kita harus diamplopin terus. Kalau bisa kita sekarang yang ngasih. Udit, lu Tapi nggak kan jika mampu ya Kak. Jika Kan mampu. ya kan orang punya ini sendiri. Itu kan sekali lagi budaya, ya, suatu mampu. budaya. lu nggak usah 2000 diamplopin, mending nggak usah deh, daripada 2000 buat apa zaman biar nggak sekarang. malu, biar nggak malu kita ngasih padahal 2000 gitu. Oke. Wah, dahsyat banget berarti ya kok ya Iya, di bulan Ramadan ini kita. Nah, Terus juga apa? Mudah-mudahan aja ibadah kita di bulan Ramadan ini ke bawah ya di bulan-bulan selanjutnya. Jangan sampai belentang-belentong lagi lo habis Iya. ini sholat udah ngawur-awuran, bener, subuh itu nggak sih, pernah karena- bangun. Karena ibadah tuh nggak cuma harus di bulan Ramadan, tapi di setiap hari pun harus kita beribadah. Betul. Apalagi subuh, lu tuh paling susah gue bangunin subuh, tau gak lu? Ini orang gua demu. Iya. Ini orang gua Nah, saya gua pun juga susah gitu Kak buat bangun sholat subuh tuh. Apalagi kan karena ini bulan puasa ada sahur jadi gampang. Mari gitu. kita berdoa ke depannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Ke depannya Riko dapat THR. Amin. Ke depannya gua jodoh. Iya iya iya. Amin, biar didoain bareng-bareng ya teman-teman. Kita doanya juga untuk kita semua dan Amin, semoga ya. teman-teman yang di rumah yang nonton pahalanya bisa berlipat ganda juga di hari yang merdeka ini. Ya udah gua mau minta maaf deh sama lu dari Iya, sekarang gua ya. juga Maaf minta gua maaf kalau nih. gua ada salah ya. Ya, Kamila Ya, minta maaf maaf juga kalau ya. bikin salah. Salah. Terakhir kita harus bilang makasih banyak nih untuk Iya. teman-teman semua dan semoga gitu dari 30 video kita bikin kok ya. Kurang lebih. Kurang lebih Iya. 30 video, semua video yang kita bikin niatnya untuk berbagi ya, Kamila. Niatnya untuk berbagi ilmu. Kalau misalkan ada salah, ada kurang-kurangnya, kita mohon maaf ya kok ya. Tapi ya balik lagi kita insya Allah niatnya untuk berbagi aja ke teman-teman semua kayak gitu. Dari Riko? Ya, dari awal gue juga bikin ini emang bener-bener niatnya lillahi ta'ala, pengen berbagi ilmu, pengen Terus. berbagi kebaikan karena ya
gue juga nggak punya apa-apa buat Nggak usah berbagi. diceritain kalau kamu punya Ya, apa. maksudnya- Nggak usah ya, maksudnya diapain. mungkin hanya ini yang bisa gue bagi. Mudah-mudahan penonton terhibur dan Bermanfaat. gue juga pengen bikin tuh dakwah yang nggak membosankan gitu loh. Iya, Jadi kan kaum milenial tuh ngelihat nonton dakwah juga seru. Mudah-mudahan sih kita bisa ketemu lagi tahun depan ya Kak Bella ya. Amin, Dan ya Allah. Kok ada SMS kok? Katanya Luna mana? oh iya, Luna mana? panggil dulu ya. Panggil dulu. Ya, Assalamualaikum. video terakhir, Ce. Iya, teman-teman apakah- nanyain katanya. Apa kabar? Itu boleh kan cowok. Oh, iya. Itu boleh cowok. Video terakhir. Iya. Kita lagi berterima kasih sama teman-teman yang di rumah. Iya, Nah, dari Miss Luna gimana nih? Terima Dari Uce. kasih. Lu kapan gua ngomong? Hah? Udah diem gua tonjok lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Iya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gak tau sih teman-teman tuh di skip doang apa gimana, teman yang udah nonton, yang udah kasih love, udah kasih komen, udah mungkin share juga. Luna ngucapin terima kasih banget ya. Tapi katanya semenjak lunas, Ya Allah, petir ya Allah. nggak maksudnya semenjak Luna emang bener Udah, subscriber. cukup. Subscribernya bener turun kan? Iya nih, turun nih. Makanya harus minta maaf nih. Iya, minta maaf tuh. Ih, Luna minta maaf kalau bikin subscribernya Bunda Bella turun ya. Udah ya cukup lah. Ya udah deh. Terakhir Bunda Bella, terakhir di video terakhir kita apa yang mau diucapin untuk teman-teman semua yang nonton? Iya, untuk teman-teman semua semangat dan selamat meraih hari kemenangan ya. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan itu yang tahun ini itu diterima oleh Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya. Amin ya Rabbal Amin, ya Rabbal alamin. Alamin. Panggilin Riko lagi dong. Kenapa sih? Mau closing. Ah, udah deh. Mau closing sama ini aja. Iya, make Ya aja. udah, kita closing ya. Iya. Mohon maaf lahir batin nih. Oke, Ya. cus. Jangan deket-deket ah. Ya, kita bertiga mau ngucapin Ya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran dan Selamat sampai lebaran. jumpa di bulan Ramadan tahun depan. Berikutnya. Semoga kita ketemu lagi. Amin. Bye.